Jadi biar prestasinya mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti makin menyala ya, itu tuh kita ada beberapa kriteria yang akan kita lihat. Yang pertama kita akan lihat dari sisi attitude-nya ya, soft skills. Jadi adab dulu baru ilmu ya. Jadi kita lihat dari sisi kemampuan soft skills mereka, baru kita berikan hard skills-nya mereka juga. Nah, di situ dalam proses mentoring, saya sengaja itu tidak memberikan sesuatu hal yang seluruhnya enak ya, tapi kita juga memberikan sesuatu hal yang mereka harus mendapatkan pressure ya. Mereka di sana nanti karena pada saat kompetisi mereka juga harus memiliki mental yang kuat. Betul sekali. Di kampus kita ini kalau mau belajar mental itu tempatnya. Ya, Oke. jadi kampusnya para juara itu ada di Institut Pariwisata Oke, Trisakti. kampusnya para juara ini ada di Institut Pariwisata Trisakti, Trisakti, teman-teman. betul banget ya. Halo semuanya, selamat datang dalam Pesona Talks Institut Pariwisata Trisakti. Perkenalkan dengan saya Nashwa Syakira sebagai host kali ini. Saya adalah mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti pada jurusan S1 Pariwisata. Nah, kali ini nih teman-teman, kita akan mengobrol-ngobrol sedikit dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Kira-kira ada yang udah penasaran nggak sih dengan narasumber kita hari ini? Nah, mengacu pada mengangkat tema pada kali ini adalah mengasah bakat untuk mengibarkan merah putih di kancah internasional. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Nah, kita langsung panggilkan saja narasumber kita pada hari ini, yakni Ibu Robiatul Adawiyah, SST Par Empar. Hai. Halo Ibu. Halo Nashwa. Oke, gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu. Nah, Ibu Adaw di sini mungkin saya bisa lebih akrabnya menyapanya sebagai Ibu Adaw ya, Bu? Boleh, boleh. Oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih, Ibu di sini. Banyak juga boleh. Oke. Jadi Ibu Adaw di sini adalah dosen Institut Pariwisata Trisakti, ya? Betul Ibu ya? Betul. Nah, kira-kira gimana sih Bu awal mula atau kisah perjalanan dari Ibu Adaw ini sebagai dosen dari Institut Pariwisata Trisakti khususnya? Oke, perkenalkan saya dengan nama lengkap saya Robiatul Adawiyah. Saya dipanggil Bu Adaw gitu ya. Jadi kalau orang sakit nyubit nyari saya. Oke. Gitu. Biar makin sakit gitu. Oke. Nah, terus perjalanan saya pertama saya adalah alumni juga. Jadi saya alumni dari Institut Pariwisata Trisakti. Saya alumni tahun berapa ini, Bu? 2007 diploma 4 perhotelan. Saat itu saya dapat program dari Kemendikbud, beasiswa full scholarship dari Kemendikbud selama 4 tahun. Nah, untuk diploma 4. Terus selama kuliah pun saya itu sambil menyelam minum air ya. Jadi sambil kuliah, sambil cari-cari part-time atau pekerjaan. Wow, keren sekali. Untuk menyeimbangkan keilmuan antara yang didapat di kampus dengan yang ada di industri. Gitu. Wow, berarti Bu Adaw ini sangat menerapkan sekali ya yang diajarkan di kampus, kemudian di real life gitu ya Bu? Betul, jadi implementasinya ke industri. Jadi tiap Sabtu Minggu tuh mungkin saya jarang ada di rumah ya. Bukan jadi Bu Toyib ya, tapi saya cari part time ya di beberapa tempat dengan mencari networking juga gitu. Jadi cari jejaring. Nah, terus saya lulus diploma 4 di Perhotelan Pariwisata Trisakti 2011. Itu saya sambil kerja ya. Terus pada saat sedang kerja ya, saya dapat tawaran lagi untuk lanjut beasiswa S2 pasca sarjana di Institut Pariwisata Trisakti juga. Wow, dan lagi-lagi iseng-iseng berhadiah, saya sebenarnya iseng daftar beasiswa gitu. Alhamdulillah lolos gitu. Nothing tulus ya kan, ikut tes aja terus begitu lolos S2. Dan dari situlah ini udah S2, terus ternyata syaratnya jadi dosen itu harus S2 kan? Iya, gitu. betul. Jadi ya udah saya lanjutkan langsung lanjut menjadi dosen. Jadi dosen. Tapi sebelum jadi dosen saya sempat berkarir di dunia industri juga gitu. Jadi buat pengalaman secara real praktek di industri seperti apa, itu kurang lebih saya sempat kerja di hotel itu sekitar 5 tahunan lebih. Ditambah dengan
pada saat saya kuliah dari semester awal itu saya udah sering part time, dan di semester 6, 7, 8 itu saya sebenarnya udah kerja. Jadi saya udah kontrak kerja dengan salah satu hotel yang ada di Jakarta. Jadi saya kuliah sambil kerja, pulang kuliah itu langsung ke tempat kerja. Terus tidur malam ya, pagi bangun udah ke kampus lagi. Seperti itu tuh. Gitu. Menarik ya Ibu ya, kehidupan kuliahnya nih betul. tidak hanya belajar saja, tapi Betul. bisa menerapkan gitu ya ke Iya. industri langsung. Betul. Nah, kira-kira nih sekarang kalau di Institut Pariwisata Trisakti, Ibu kan saya dengar Ibu sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Perhotelan, betul ya Bu ya? Betul, alhamdulillah dapat amanah seperti itu saat ini, dan saya menjalankannya dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab. Oke, nah mungkin sedikit harapan Ibu nih sebagai Kepala Departemen sendiri ya teman-teman di program pengelolaan perhotelan. Kira-kira harapan Ibu sebagai dosen atau kadep di sini kepada mahasiswa di Institut Pariwisata Trisakti itu apa Ibu? Oke, buat mahasiswa-mahasiswi Institut Pariwisata Trisakti, khususnya Departemen Perhotelan ya, Prodi Perhotelan, dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswi Institut Pariwisata Trisakti, di sini perlu buat kalian itu, saya pengen kalian tuh mempunyai profil lulusan yang utuh ya. Jadi profil lulusan dari Pariwisata Trisakti ini utuh untuk siap terjun di dunia kerja, siap terjun di dunia industri, siap bersaing secara global, dan juga menjadi pribadi insan pariwisata yang memiliki betul-betul nilai-nilai norma ya yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu keramah tamahan, terus kita memiliki soft skills yang baik ya, terus juga memiliki jejaring atau networking yang luas, terus juga mahasiswa-mahasiswi lulusan kita ini mampu bersaing di kancah nasional dan juga kancah internasional. Wow, jadi hebat sekali ya teman-teman. Memang harapan dari Ibu sendiri di sini kan mahasiswa untuk bisa mengukir prestasi ya, betul ya Bu ya? Betul. Nah, kira-kira ada nggak sih prestasi mahasiswa yang bisa diikuti baik dalam lingkup nasional maupun internasional, khususnya untuk program studi pengelolaan perhotelan sendiri, Bu? Oke, banyak banget ya. Jadi dari mulai kompetisi-kompetisi yang sifatnya lokal, nasional, sampai internasional, itu banyak banget ya. Contohnya di culinary, terus di pastry, di front office, terus juga ada di F&B service. Jadi teman-teman yang punya kemampuan, bakat, potensi ya untuk bisa mengembangkan prestasinya di situ, itu punya peluang yang besar ya. Nah, salah satunya adalah di bidang F&B service ya, bidang cooking dan juga pastry. Nah, ini bukan hanya di tingkat lokal, nasional, tapi juga dilombakan sampai ke tingkat internasional. Nah, salah satunya itu ada lomba kompetensi ya, itu di tingkat ASEAN sampai ke tingkat dunia. Wow, berarti mahasiswa sekarang tuh udah hebat-hebat nggak sih Bu? Udah mengukir prestasi sampai go internasional. Betul. Ya. Nah, yang saya dengar-dengar juga nih Ibu kan sangat berbakat dan luar biasa ya. Nah, Ibu Adaw ini pernah menjadi juri dari lomba internasional, betul Ibu? Betul ya. Nah, lomba internasional ini saya dengar ASEAN Skill Competition ya Bu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak sih tentang pengalaman Ibu sebagai juri dari lomba ASEAN Skill Competition ini? Ya, oke, pengalaman saya dari 2014 sebenarnya. Jadi dari 2014 itu saya sebagai mentor coaching persiapan untuk kandidat siswa Indonesia atau mahasiswa Indonesia untuk berangkat ke waktu itu pada saat pertama kali di World Skills Competition di Brazil. Jadi proses pelatihannya itu 1 year before. Jadi 1 tahun sebelumnya itu sudah kita siapkan. Dan ini ada 2 kompetisi internasional ya, ASEAN Skills ya, World Skills ASEAN dan World Skills Competition. Kalau World Skills ASEAN ini memang disupport dari Kementerian Tenaga Kerja ya, Ministry of Manpower of Indonesia. Nah, kalau yang untuk World Skills Competition, kompetisi tingkat dunia, ini tuh disupport dari Ministry of Education. Jadi 2 kementerian yang berbeda yang mensupport. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah 2014 saya melatih, dan 2015 itu kali pertama kita bawa mahasiswa Trisakti untuk tanding di tingkat dunia.
Oke. Nah, itu kali pertama Indonesia bisa pecah telur ya. Di Brazil Keren. kita langsung dapat Medallion for Excellence ya. Setelah kita 7 tahun, hampir 10 tahun ya tanding, itu Indonesia awalnya ada di peringkat bawah gitu ya. Tapi alhamdulillah kita rubah proses pelatihannya ya. Jadi dulu sebenarnya itu training centernya ada di salah satu kampus di Bandung ya, tapi setelah itu ada review dari pemerintah ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ternyata ada sesuatu hal yang harus dibenahi dan dipilihlah Institut Pariwisata Trisakti menjadi training center. Akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Nah, dari situ saya berprinsip Trisakti ini harus menjaga amanah dari kementerian ya, menjaga amanah kepercayaan dari pihak kementerian yang sudah memberikan kepercayaan ya, dari tadinya di Bandung dipindahkan ke Jakarta. Dan saya juga berkomitmen karena saya ibaratnya anak gratisan ya, dari diploma 4 sampai S2 dan alhamdulillah sekarang sampai S3 ini saya juga dapat beasiswa terus. Jadi saya dalam benak saya pun saya menyampaikan bahwa kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk bangsa ini. Nah, ternyata jalan dari Allah, jalan dari Tuhan itu menyampaikan bahwa saya bisa memberikan kontribusi untuk negara ini melalui kompetisi tersebut. Jadi di 2014, 2017 juga kita berangkat ke Abu Dhabi. Itu training centernya juga di Institut Pariwisata Trisakti. Dan di Abu Dhabi ini kali kedua saya bawa mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti. Langsung alhamdulillah kita dapat medali perak. Nah, ya, silver medal pertama yang didapatkan oleh negara ASEAN di bidang lomba restoran service. Oh, keren banget. Nah, itu jadi itu pun kita latihannya tuh nggak cuma 1 tahun, tapi kita tambahin latihannya setengah tahun lagi. Jadi 1.5 year. Kita pengen siap, betul-betul siap, betul-betul mateng betul persiapannya gitu. Karena yang namanya kompetensi kalian, vocational ya, itu vokasi itu nggak bisa dibohongin ya. Jadi semakin banyak jam terbangnya semakin tinggi, pasti akan semakin terlihat profesionalnya, ekspertisnya akan terlihat seperti itu ya. Terus 2017, nah 2018 saya juga dapat amanah dari Kementerian Tenaga Kerja untuk di tingkat ASEAN. Ya, ini juga kita bawa mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti. Jadi sebenarnya proses seleksinya itu ada beberapa tahapan ya. Dari beberapa proses seleksi itu ternyata mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti ini bisa bertahan melawan kompetitor-kompetitor lainnya, sehingga kita berangkat lagi 2018 itu di Bangkok ya, di Bangkok, di Thailand. Di Bangkok itu kita juga bawa pulang 2 medali sekaligus ya. Medali perak dan juga medali perunggu untuk Indonesia. Nah, terus 2023 kemarin ya, kita baru pulang dari Singapura tahun lalu, itu untuk tingkat ASEAN ya. Kita juga bawa 2 mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti yang tentunya mereka sudah melewati beberapa tahapan proses seleksi dengan kompetitor-kompetitor dari seluruh Indonesia ya. Nah, setelah itu kita lakukan proses training center dan alhamdulillahnya kita langsung dapat juga ini medali emas pertama yang kita dapetin di tingkat ASEAN. Pada tahun berapa ini? 2023 kemarin. 2023. Medali emas pertama diraih oleh Atia Zahra. Terus untuk medali perunggu diraih oleh Khairunisa. Gitu. Dua-duanya mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti. Wow, berarti keren-keren banget ya mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti. Gitu. Oke, Ibu Adau nih dari tadi kan sudah menceritakan perjalanan yang sangat luar biasa di kancah internasional khususnya Ibu. Ibu Adau ini pernah menjadi juri pada tahun 2023 atau sebelumnya sudah berturut-turut menjadi juri? Wow, ya. Keren banget ini. Kalau di World Skills Competition sudah 4 kali, di World Skills ASEAN itu udah 3 kali. Oke, memang dedikasinya Ibu Adau ini sangat keren ya teman-teman, bisa patut dicontoh juga. Nah, kira-kira kalau dari Institut Pariwisata Trisakti sendiri ada nggak sih Bu juri atau mungkin dari bidang yang sama atau bidang yang berbeda gitu di lomba atau kompetisi di kancah internasional? Ya,
Kebetulan di kami di program studi perhotelan ini ada peluang yang tidak hanya di satu bidang lomba, tapi ada 3 bidang lomba lain ya yang memiliki potensi untuk kita lombakan di tingkat internasional. Ya, jadi pada saat 2015 itu ada bidang lomba cooking. Jadi ada dosen Institut Pariwisata Trisakti yang juga terlibat di dalam kompetisi internasional sebagai juri cooking. Lalu ada juga yang dosen kami pariwisata Trisakti itu dari bidang lomba pastry, patisserie and confectionery. Itu ada chef Chai, terus saya dari bidang lomba restoran service dan juga untuk di ASEAN Skills. Nah, kebetulan nih 2025 insya Allah tahun depan itu kita akan berangkat ke WorldSkills ASEAN di Philippines. Di Filipina tahun 2025 tahun depan. Nah, itu bidang lombanya ada bidang lomba restoran service, bidang lomba hotel reception, dan juga bakery. Nah, ini kita sudah mendapatkan mandat amanah dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia sebagai training center untuk 3 bidang lomba ini. Ya, jadi nanti akan ada juri dari Institut Pariwisata Trisakti ya. Itu untuk bidang lomba restoran service saya, terus ada hotel reception dan juga ada dari bakery. Gitu. Jadi keren banget ternyata dari Trisakti ini mengeluarkan bidang-bidang yang sangat profesional dan luar biasa teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah banyak membahas dan mention nih ASEAN Skill Competition, ini lomba yang seperti apa. Nah, kira-kira seleksi untuk mengikuti kompetisi ini itu susah atau enggak sih Bu? Atau mungkin ada syarat khususnya nih kalau teman-teman mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti mau mengikuti kompetisi ini tuh seleksinya seperti apa Ibu? Oke. Ya, jadi seleksinya tuh cukup panjang karena dia ada 3 tahapan ya. Yang pertama tuh dari seleksi daerah, jadi antar provinsi ya kan. Terus dari antar provinsi itu akan kita pilih untuk maju ke seleksi nasional. Ya, seleksi nasional ya. Nah, setelah di seleksi nasional kita akan maju lagi untuk masuk ke dalam proses training center. Nah, di dalam proses training center ini pun ya, pusat pelatihan di Institut Pariwisata Trisakti training centernya ini nanti akan ada seleksi lagi. Gitu. Jadi ada 3 tahapan untuk proses seleksi sebelum mereka berangkat ke international competition, seperti itu. Oke, Ya. jadi memang yang dipilih ini tuh nggak main-main ya Bu ya, memang Enggak. dipersiapkan untuk bisa tembus ke dalam kancah internasional atau tingkat dunia. Nah, kira-kira ada berapa orang yang bisa mengikuti seleksi ini Bu selama kompetisi ini? Kalau di WorldSkills ASEAN ya, karena ini ketentuan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, jadi ada daerah-daerah yang memiliki potensi ini yang dipilih sebagai tempat ya atau host provinsi untuk melaksanakan seleksi daerah. Jadi nanti daerah-daerah lain akan ikut di situ, lalu setelah itu nanti akan dipilih 10 orang untuk masuk ke seleksi nasional. Nah, dari seleksi nasional itu akan masuk lagi ke training center. Dari training center itu akan dipilih hanya 2 orang yang nanti akan berangkat. Kalau di WorldSkills ASEAN. Kalau di WorldSkills Competition yang internasional tingkat dunia itu dari LKS provinsi ya. Dari LKS. Lomba LKS provinsi, LKS nasional, terus ke training center, baru ke ASEAN Skills, baru ke internasional gitu. Nah, ini Atia Azahra ya, itu yang dapat medali emas. Atia ini juga alumni dari SMK ya. Nah, Atia ini sudah melewati berbagai tahapan ya. Karena awalnya Atia ini diproyeksikan untuk ke WorldSkills Competition, tapi pada saat itu ada pandemi ya, Nah, Atia ini tertunda untuk berangkat ke Shanghai. Nah, akhirnya kita alihkan Atia ini untuk masuk ke
World Skills ASEAN untuk ke Singapura. Oke, berarti ini sewaktu diadakannya di Singapura. Di Singapura 2023. 2023, betul. Oke. Nah, Ini selain Kak Atia mungkin yang di ada sebelahnya Nisa ya. Oh, Kak Nisa. Ada Nisa, Nisa ini juga dari SMK ya. Terus mereka ini berdua sudah melewati seleksi daerah. Jadi waktu itu seleksi daerahnya di DKI Jakarta. Terus lewat seleksi daerah sudah lolos, masuk ke seleksi nasional. Nah, seleksi nasional itu mereka berdua nih tanding dengan seluruh juara dari seleksi daerah. Ya, ada dari Makassar, ada dari Medan, ada dari Papua ya. Semuanya se-Indonesia. Nah, itu tuh mereka kalahkan. Wow. Nah, terus setelah itu masuk. Nah, ini juga ada Ayu. Ayu nih juga masuk 3 besar di seleksi nasional. Nah, setelah seleksi nasional mereka masuk training center. Nah, masuk training center. Nah, training centernya ini di Institut Pariwisata Trisakti. Jadi kebetulan ya Institut Pariwisata Trisakti. Mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti ya, Bu ya. Betul. Kami bersaing secara sehat. Jadi tidak langsung anak Trisakti akan menjadi kandidat, tapi tetap di sini kami siapkan dan kita tandingkan dengan seluruh peserta se-Indonesia, seluruh juara-juara. Jadi di sinilah kita bisa lihat ya bahwa kualitas pembelajaran vokasi di Institut Pariwisata Trisakti itu benar-benar fokus dan concern, dan Trisakti sangat memberikan dukungan yang sangat luar biasa ya. Contohnya di dalam proses training center nih ya, kalau di beberapa kampus lain itu mereka harus cuti 1 semester atau 2 semester, tapi di Institut Pariwisata Trisakti ini mereka malah dapat support, dapat dukungan. Nah, jadi dapat dukungan, nggak perlu cuti, jadi kuliahnya tetap jalan ya, terus latihannya tetap lancar, jalan ya, dan prestasinya tetap bisa diraih gitu. Jadi Institut Pariwisata Trisakti ini juga kampus yang mensupport dari sisi sarana prasarana. Ya, sampai disiapkan sarana prasarana khusus untuk mereka latihan selama 1,5 tahun. Terus juga disupport dari sisi ruangan ya yang memadai, terus bahan untuk praktek ya itu selalu disupport juga oleh kampus gitu. Karena tentunya kita tidak bisa maksimal tanpa adanya dukungan dari pusat pelatihan itu sendiri. Betul sekali. Ya. Jadi memang support ini penting ya, penting Bu, banget, ya. penting banget. Apalagi untuk menuju ke dari yang terbaik, ini memang sangat besar sekali butuh support gitu ya teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah banyak mengobrol mengenai proses Ibu menjadi juri atau mungkin pengalaman Ibu sebagai juri dan Asian World Skills Competition ini sendiri. Nah, Ibu Adaw ini saya dengar juga di sini sebagai mentor dari calon-calon ya, Bu ya, calon-calon kompetitor di Asian Skill Competition. Nah, gimana sih cara Ibu Adaw ini untuk mengasah bakat dari mahasiswa-mahasiswa ini? Ya, jadi biar prestasinya mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti makin menyala ya, itu tuh kita ada beberapa kriteria yang akan kita lihat. Yang pertama kita akan lihat dari sisi attitude-nya ya, soft skills. Jadi adab dulu baru ilmu ya. Jadi kita lihat dari sisi kemampuan soft skills mereka, baru kita berikan hard skills-nya mereka juga. Nah, di situ dalam proses mentoring saya sengaja itu tidak memberikan sesuatu hal yang seluruhnya enak ya. Tapi kita juga memberikan sesuatu hal yang mereka harus mendapatkan pressure ya. Mereka di sana nanti karena pada saat kompetisi mereka juga harus memiliki mental yang kuat. Betul sekali. Di kampus kita ini kalau mau belajar mental itu tempatnya ya. Jadi kampusnya para juara itu ada di Institut Pariwisata Trisakti. Kampusnya para juara ini ada di Institut Pariwisata Trisakti, teman-teman. Betul banget ya. Di situ. Nah, terus dari sisi mental yang kita latih ya, mentoring. Setelah mental, mereka masuk ke proses untuk penanganan studi kasus ya. Jadi studi kasus, terus problem solving ya. Terus mereka di situ juga kita ajari mereka untuk
punya critical thinking. Nah, berpikir kritis itu seperti apa? Betul. Ya. Jadi itulah yang mereka harus dapatkan, dan selanjutnya mereka juga akan mendapatkan keilmuan tentang communication skills, ya, terkait apa, public speaking, cara mereka untuk mempresentasikan kemampuan mereka, ya. Nah, itu yang kita bekali. Jadi tidak hanya dari sisi hard skill, tapi soft skills-nya juga kita berikan. Nah, terus juga kemampuan bahasa asing. Nah, itu juga diberikan di sini. Nah, kampus Trisakti ini kita juga support untuk mereka les bahasa Inggris tambahan, ya. Terus ada selain bahasa Inggris juga ada di sini kita punya tambahan bahasa asing untuk membekali mereka, karena istilahnya di pariwisata itu banyak dari bahasa Perancis, ya, ada juga bahasa asing Perancis, terus Mandarin. Nah, itu dipelajari. Jadi gitu. harus menguasai ya Ibu ya. Betul, Benar-benar betul. harus menguasai. menguasai. Dan memang tadi kan poin-poin yang diajarkan itu sangat banyak ya teman-teman, dari mulai communication skill, terus kemudian problem solving, handling complaint dan segala macam. Memang ini menjadi sangat penting gitu ya Bu, Betul. untuk bisa tembus dalam kompetisi khususnya untuk kancah internasional. Nah, kira-kira berapa lama nih untuk mahasiswa bisa belajar dari mulai 0 sampai dengan menjadi yang terhebat dan terbaik? Oke. Ini sebenarnya secara official dari dua kementerian tersebut yang melakukan proses pelaksanaan itu memang sekitar 1 tahun, ya, maksimum sekitar 1 tahun atau 12 bulan, ya, more or less, ya. Nah, tapi kami di Institut Pariwisata Trisakti ini istilahnya kita sudah melakukan persiapan lebih awal. Jadi kita sudah curi start, ya, karena kalau kita mau jadi orang yang sukses, kita mau meraih sesuatu hal yang lebih tinggi, kita harus punya langkah yang ke depannya. Jadi 1,000 step ahead itu yang kita lakukan, ya. Jadi mungkin orang lain baru lari 100, kita udah 1000. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi pembekalan di awal ini itu kita sudah lakukan. Jadi kalau total itu sebenarnya bisa sampai 2 tahunan. Nah, persiapannya bisa sampai 2 tahunan. Jadi dari semester awal nih, mahasiswa tuh kita udah lirik nih, siapa nih who will be the next candidate. Nah, itu kita udah lirik siapa next kandidatnya. Nah, setelah kita dapat, ya, kita coba lakukan approaching kepada kandidat ini untuk benar-benar fokus bisa berlatih. Nah, setelah itu barulah masuk secara official dengan support dari pemerintah dan juga dari training center. Jadi secara awal itu in total sebenarnya pusat training center ini, Institut Pariwisata Trisakti itu sudah mempersiapkan lebih awal, gitu. Ya. Oke. Nah, kira-kira yang diajarkan semasa tadi seleksi dan sebagainya macamnya itu mungkin untuk langkah mempersiapkan diri. Mungkin bisa ceritakan nggak Bu, kira-kira kalau dalam communication skill mungkin kiat-kiat apa yang harus mahasiswa miliki gitu? Oke. Jadi karena di Institut Pariwisata Trisakti ini kita belajarnya tuh nggak cuma di dalam kelas, ya, dan nggak cuma teori, ya. Jadi bukan hanya knowledge tapi juga skills, ya, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, salah satunya adalah communication skills ini. Nah, itu mereka pada saat proses di dalam kelas, ya, itu banyak didorong untuk melakukan presentation, ya. Jadi presentasi, terus mereka bisa mengungkapkan pendapat, ya. Mereka bisa mengeluarkan opini-opini mereka, minat bakat mereka itu didorong, ya, gitu. Karena bedanya mahasiswa Indonesia sama mahasiswa asing itu ya letaknya di confidence-nya mereka. Betul. Jadi yang paling utama self confidence-nya mereka itu ditumbuh kembangkan di sini di Institut Pariwisata Trisakti, ya, baik itu dari akademik, ya, maupun juga dari bagian kemahasiswaan. Nah, bagian kemahasiswaan Institut Pariwisata Trisakti ini juga sangat gencar mendorong mahasiswa kita nih untuk berprestasi, gitu. Jadi setiap ada kegiatan kompetisi itu kita didorong untuk ikut, gitu. Jadi untuk latihan pemanasan, ya. Jadi nggak usah ngelihat hadiahnya berapa besar, tapi yang penting apa? Mentalnya dulu, confidence-nya, communication skills-nya, betul, kemauannya. Nah, itu
yang kita tumbuh kembangkan di sini. Jadi membuat satu ciri khas lulusan Trisakti itu seperti apa. Oke, Gitu. keren Nah, sekali. Mungkin itu bisa menjadi poin untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang jika ingin mengikuti lomba ke internasional maupun baik dari nasional maupun internasional ya Bu ya. betul. Nah kira-kira ada nggak kesulitan Bu selama menjadi mentor di dalam seleksi ini? Ya setiap sesuatu ini ya apa ya kegiatan itu pasti ada obstacles-nya ya pasti ya. Tapi bagaimana kita merubah obstacles ini menjadi satu opportunity ya jadi. Oke, memang dalam proses seleksi ini mungkin mahasiswa banyak menemukan kejenuhan dalam latihan Ibu ya, tapi tetap harus dibangun terus semangat dalam berkompetisi dan dimotivasi terus Ibu ya untuk mahasiswa ini bisa melanjutkan menjadi yang terbaik. Betul. Nah, kira-kira Ibu Ada sendiri kan dari tadi memang sudah sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Memang kita lihat Ibu Ada ini sudah expert di bidangnya dan kira-kira gimana sih Bu cara melihat potensi atau bakat yang ada di mahasiswa? Oke, ngelihat potensi atau bakat yang ada di mahasiswa kita perlu terawang gitu ya. Enggak juga. Jadi kita lihat bakat dari mahasiswa itu biasanya saya bisa lihat dari apa ya innernya mereka ya. Jadi kita pasti cek dulu tadi yang pertama dari sisi kemauannya dulu ya. Karena kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah itu ya. Tapi kalau mereka dari awalnya udah nggak mau, nah ini yang agak repot gitu ya. Jadi kita lihat kemauannya mereka, kita cek dulu ya. Sampai di mana mentalitasnya mereka untuk bisa berjuang karena ini kompetisinya tandingnya antar negara bukan antar kelurahan gitu ya. Jadi persiapannya harus panjang, mentalnya harus kuat, terus juga sarana prasarana yang kita siapkan ini juga harus maksimal, terus bahan yang digunakan untuk praktek juga harus berkualitas ya. Nah, itu yang selalu kita berikan kepada calon-calon kandidat. Nah, untuk melihat potensi ini, kita juga lihat, karena di bidang perhotelan ini, kita tuh harus, apa ya, betul punya sense of willingness to serve, ya. Jadi, punya keinginan untuk melayani tamu, ya. Dalam artian, ya keramah tamahannya, gitu ya. Terus dia juga harus punya passion, nah gitu ya. Itu yang harus kita cari. Gitu. Karena menumbuhkan passion itu nggak mudah. Nah, jadi di Institut Pariwisata Trisakti ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswi ini punya passion yang berbeda-beda. Nah, ya jadi dengan kegiatan MBKM juga sebenarnya ya Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka itu tuh bagus banget ya buat mencari passion mereka ada di mana sebenarnya. Nah, kebetulan kan kita di Institut Pariwisata Trisakti ini juga punya program studi yang sangat beragam. Nah, ya kan, program studi perhotelan, program studi usaha perjalanan wisata, program studi S1 pariwisata ya, program studi S1 bisnis digital yang baru gitu kan, terus program studi S1 kewirausahaan. Nah, itu dari situ kita bisa membuat program MBKM yang menarik buat para mahasiswa. Jadi mahasiswa perhotelan tuh bisa belajar tentang kewirausahaan seperti apa, bisa belajar tentang bagaimana mengelola bisnis secara digital, kecanggihan teknologi untuk di perhotelan itu seperti apa. Nah itu bisa kita kolaborasikan. Gitu. Lengkap deh pokoknya. Wah, lengkap sekali. Tentunya cuma ada di Institut Pariwisata Trisakti. Betul. Nah tadi Bu Ada ini sudah mengucapkan sedikit mark ya teman-teman, harus willingness to serve. Betul. Oke. Nah untuk teman-teman juga kira-kira mungkin terakhir nih Bu, ada nggak sih kiat-kiat atau motivasi untuk mahasiswa atau calon mahasiswa untuk bisa meraih prestasi baik dari internasional, nasional dan kompetisi-kompetisi yang lainnya? Oke.
Kiat-kiatnya yang pertama luruskan niat gitu ya. Jadi kalau udah niatnya, nawaitunya itu untuk membanggakan negara, mengibarkan merah putih, nah itu sama seperti dulu para pejuang ya, para pejuang bangsa kita itu karena niatnya untuk merdeka, jadi seluruh jiwa raganya itu diberikan untuk merah putih. Ya, jadi karena kalau latihannya nggak setengah-setengah ya, ibaratnya nggak sepenuhnya untuk merah putih, itu pasti malas-malasan. Nah, kalau udah sepenuhnya untuk merah putih ya, mau latihannya durasinya 16 jam, itu nggak akan jadi masalah gitu. Jadi pertama itu kita harus luruskan niat untuk betul-betul mengibarkan bendera merah putih di kancah internasional ya. Terus yang kedua persiapan dari sisi mental ya. Lalu yang ketiga persiapan dari sisi hard skill-nya sendiri ya, dan yang keempat ini ya berdoa ya. Jadi saya selalu tanamkan kalau mau sukses ya di jalur apapun, di bidang apapun, kuncinya USD ya, bukan dolar ya, tapi USD ini ada kepanjangannya ya. Apa itu? U-nya itu adalah usaha ya, jadi usaha semaksimal mungkin ya. S-nya itu adalah sedekah ya, kita harus bisa memberi. Lalu yang D-nya ini adalah berdoa. Nah, kita harus berdoa. Jadi itu lengkap ya. Jadi kita harus lengkapi 3 itu, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Itu aja. Jadi ini tagline yang sangat luar biasa nih teman-teman yang diajarkan oleh Ibu Ada hari ini adalah USD. Usaha, sedekah dan doa. Ya. Oke, terima kasih Bu Adau sudah Dengan senang menemani hati saya berbincang-bincang pada Pesona Talks Institut Pariwisata Trisakti pada hari ini. Mungkin saya akhiri teman-teman. Baik, mungkin yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Adau yang sudah menemani saya untuk berbincang-bincang pada hari ini pada podcast Pesona Talks Institut Pariwisata Trisakti. Terima kasih Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih sekali. Mungkin lain hari kita bisa berbincang-bincang lagi. Boleh. Teman-teman, terima kasih.